Salatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majelis yang saya hormati, pengurusi Masjid Al-Akram Datuk Haji Ahmad bersama dengan seluruh petugas dan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, Bilal dan ketua zon kawasan ini, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada malam hari ini dengan tajuk doa untuk Palestin adalah bahagian daripada sifat solidariti seperti mana tadi disebutkan oleh pengurusi majlis, kerana hubungan umat Islam ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, dalam arti ikatan persaudaraan merintasi bangsa, bahasa, warna kulit dan apapun bentuk hubungan yang ada yang mengikat hubungan persaudaraan antara umat Islam adalah agama. Sehingga umat Islam ini bersaudara dengan sesiapapun, bukan hanya kepada orang-orang yang beriman sahaja, tapi kepada golongan jin pun yang beriman kepada Allah, maka mereka bersaudara dengan kita. Karena ikatan persaudaraan ini besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaannya ikatan persaudaraan itu terjalin karena nasab atau karena hubungan yang bersifat kepentingan, keduniaan ataupun persahabatan. Akan tetapi ikatan persaudaraan agama ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dasar kepada persaudaraan, sehingga seorang itu merasa bersaudara tanpa ikatan-ikatan selain daripada agama itu sendiri. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah bila ada dua orang yang berselisih. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi rahimahullah, seorang penafsir ulung daripada Mesir, menafsirkan, coba tengok ayat ini, kata beliau, kalau dua orang beriman berselisih, tugas semua orang beriman untuk mendamaikan. Dua orang berselisih yang bertugas untuk mendamaikan semua orang, sehingga tanggung jawab orang beriman kepada permasalahan yang terjadi di tengah-tengah orang beriman itu besar kepada mereka, supaya tidak merebak masalah yang terjadi di tengah-tengah orang beriman, sehingga berselisih itu semakin menular satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu dalam ayat ini, dua orang berselisih, semua orang beriman bertanggung jawab untuk mendamaikan. Alangkah banyaknya di zaman kita sekarang ini perselisihan yang terjadi antara orang-orang beriman, sehingga lebih mengedepankan perselisihan dan permusuhan berbandingkan ikatan persaudaraan. Mungkin asbab yang terjadi pada perselisihan itu tak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi oleh karena hawa nafsu menguasai, emosi lebih menentukan, sehingga orang-orang beriman lebih mengedepankan perselisihan semata-mata hanya mempertahankan ego atau emosi ataupun kedudukan ataupun kepentingan kelompok dan seumpamanya yang tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang beriman tentang kegagalan mereka daripada mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah bila mereka berselisih. Wala tanaza'u, kamu jangan berselisih, fatafshalu, kamu akan gagal, wa tadhhabu rihukum, dan akan diambil pertolongan dari Allah kepada kamu. Kalau dicabut pertolongan dari Allah, kepada siapa akan memohon pertolongan? Untuk kita mendapatkan pertolongan dari Allah, elakkan daripada asbab yang menjadi sebab tertolaknya pertolongan itu, yaitu perselisihan.
Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran Allah berfirman wal mu'minun wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim. Orang-orang beriman, laki-laki atau perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, masing-masing itu saling menolong satu dengan yang lain, masing-masing saling membela satu dengan yang lain, tanpa mengira latar belakangnya apa, keturunan siapa, berbangsa apa, laki-laki atau perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, satu dengan yang lain saling tolong menolong dalam mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, mendirikan salat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Bila semua itu dilakukan, ulaika sayarhamuhumullah, mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau meletakkan garis panduan antara orang-orang yang beriman bila saling mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dan juga mendirikan salat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Bila ini berlaku, ulaika sayarhamuhumullah, mereka akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di dalam hadis mengenai hubungan orang beriman dengan orang beriman, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamatsalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul a'dha'i bis-sahri wal humma." Perumpamaan orang-orang beriman satu dengan yang lain dalam kasih sayang, dalam mencintai satu dengan yang lain, di dalam bersolidariti satu dengan yang lain, umpama satu jasad. Bila satu anggota badan itu mengeluh sakit, maka seluruh anggota badan pun juga akan merasakan kesakitan. Ini sebabnya kenapa mesti ada solidariti kepada orang-orang yang beriman yang ditimpa musibah, baik yang dekat atau yang jauh. Sebagaimana saya katakan di awal, hubungan ini tidak terhad dengan jarak sahaja, tetapi ianya melampaui jenis makhluk itu sendiri. Sebagaimana saya katakan di awal, orang beriman bersaudara hatta dengan bangsa jin, hatta orang-orang beriman daripada jin. Golongan jin yang beriman, hubungannya dengan kita, kita tidak boleh mengganggu mereka, mereka pun tidak boleh mengganggu kepada kita dalam aturan syariat yang ditetapkan kepada kita dan juga kepada mereka. Baginda Rasulullah bersabda, kamu, maaf cakap, jangan buang air kecil di lubang, khawatir lubang itu imma rumah binatang atau rumah jin, maka kamu mengganggu dengan begitu. Kita dilarang hatta mengganggu kepada jin. Kata baginda Rasulullah ketika didatangkan tulang untuk digunakan sebagai istinja, kata baginda Rasulullah mengatakan, kamu jangan gunakan ini, sesungguhnya ini adalah makanan saudara kamu daripada bangsa jin, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, syariat ini membimbing kita memahami hubungan persaudaraan antara kita dengan orang-orang beriman, hatta lebih di luar makhluk yang kita lihat dengan mata, golongan jin. Dengan panduan syariat itu kita menyadari bagaimana luasnya, berkatnya, mulianya hubungan persaudaraan antara orang-orang yang beriman. Perumpamaan orang beriman dalam persaudaraannya satu dengan yang lain umpama satu jasad, kata baginda Rasulullah. Kalau satu anggota badan sakit, seluruh badan akan mengeluh kesakitan. Demikian sabda Nabi SAW. Itulah sebab kenapa kita berhimpun pada hari ini untuk menunjukkan solidariti atas musibah yang menimpa kepada saudara-saudara kita di Palestina khususnya. Walaupun hakikatnya banyak saudara-saudara kita pun juga yang juga mengalami penderitaan dan juga kezaliman. Sebelum ini di Uyghur, sebelum ini di Rohingya, sebelum ini di mana-mana tempat di mana umat Islam
berhadapan dengan macam-macam musibah yang kita tidak boleh tidak mesti merasakan rasa penderitaan, kesakitan atas apa yang mereka juga lakukan, atas apa mereka yang rasai daripada musibah itu. Pernah satu ketika dahulu, ketika seorang khalifah bernama Al-Mu'tasim daripada Khalifah Abbasiyah, seorang perempuan muslimah ditangkap oleh Rum dan dipenjarakan tanpa dengan sebab yang munasabah. Di penjara, wanita itu berteriak meminta pertolongan dengan mengatakan, "Wa Mu'tasimah, wahai Mu'tasim, di mana kamu? Wa Mu'tasimah." Teriakan itu didengar oleh salah seorang yang beriman dan disampaikan kepada Mu'tasim yang ketika itu berkuasa di Irak. Ketika disampaikan kepada Mu'tasim, Mu'tasim menulis surat kepada Raja Rum, "Aku mendengar ada seorang daripada kaum kami yang kamu tangkap dan dipenjarakan. Keluarkan dia daripada penjara, kalau tidak kamu akan kami serang dan kami perangi," kata Mu'tasim. Diabaikan surat itu oleh Raja Rum pada ketika itu dan mengatakan, "Ancaman kamu tidak menggentarkan kami untuk berhadapan dengan kamu." Kata Raja Rum kepada Mu'tasim, ditulis balik surat oleh Mu'tasim, "Kalau begitu tunggu kedatangan kami yang akan kami pimpin tentera, penghujungnya sampai ke negeri kamu dan terakhir tentera kami akan berada di Baghdad." Yang ini nak tunjuk kekuatan banyaknya ketenteraan sampai ke wilayah Rum. Terakhir tentera akan berada di Baghdad, menggambarkan betapa banyak dan besarnya ketenteraan akan dipimpin oleh Mu'tasim semata-mata untuk menyelamatkan seorang perempuan. Dan itu berhasil, dan itu berlaku. Akhirnya bebas perempuan itu, akhirnya nampak izzah Islam itu sendiri dan hinanya kekufuran. Zaman ini kita perlu Mu'tasim. Entah siapa yang akan muncul Mu'tasim ini. Adakah daripada tempat kita ataupun daripada tempat yang dekat dengan tempat kejadian saat ini, Allahu a'lam. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala yang melantik dan menggerakkan, seperti mana Allah melantik Talut untuk memimpin perang melawan kepada para orang-orang yang zalim, ketika daripada yang dipimpin oleh Jalut. Allah berfirman, "Innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika." Sesungguhnya Allah telah mengutus untuk kamu Talut sebagai raja. Qala anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Kata Bani Israel mengatakan, bagaimana Talut boleh jadi raja sementara dia adalah orang yang susah dan miskin dan kami adalah orang yang kaya. Mentaliti satu kaum yang menjadikan kekuatannya pada material, mentaliti satu kaum yang menjadikan kebendaan dan keuangan menjadi kuasa yang paling utama, sehingga pelantikan Talut dikecam oleh mereka semata-mata karena tak punya duit. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kita yang lebih layak berkuasa daripada Talut. Dia tak fikir siapa yang lantik Talut. Dia tak ambil kira siapa yang jadikan Talut sebagai panglima perang. Allah yang suruh. Tapi karena mentaliti iman mereka hanya kepada kebendaan dan keuangan, maka diketepikan semua nilai-nilai itu, sehingga katanya kita lebih layak karena kita punya duit. Allah berfirman, "Innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi." Allah yang pilih dia di antara kamu dan Allah beri kekuatan kepada dia, baik kekuatan tubuh badan dan kekuatan ilmu. Dia tak percaya juga
kaum Bani Israel, maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanda bahwasanya Talut seorang pemimpin. Inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Tanda kepemimpinannya Talut, ada tabut, kotak yang akan dibawa oleh malaikat. Di situ ada peninggalan daripada Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Kotak itu dibawa oleh malaikat. Malaikat tidak boleh nampak manusia, tapi kotak itu berjalan macam ni. Isinya ada peninggalan-peninggalan Nabi Musa dan juga Nabi Harun sebagai bukti kepimpinan Talut yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kepimpinan Talut melawan kepada Jalut dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qatala Daud Jaluta, dan Daud berhasil membunuh kepada Jalut, dan kemenangan pun datang dari Allah Subhanahu wa taala. Zaman ini kita perlu Mu'tasim, zaman ini kita perlu Talut, kita zaman ini perlu kepada Nabi Daud, supaya bukan karena namanya, tapi karena pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yang dipilih oleh Allah pastilah akan dibantu dengan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, pembahasan kita hari ini tentang dua perkara penting. Yang pertama tentang Palestin, yang kedua adalah tentang doa. Kita sering kali mendengar tentang Palestin. Saya tidak akan membahas sejarah Palestina itu bagaimana, karena apa yang sampai kepada kita daripada tulisan-tulisan sejarah selain daripada Al-Quranul Karim mungkin betul, mungkin tidak. Tapi apa yang sudah dibahaskan dan diuraikan di dalam Al-Quran, maka itu yang pasti benar, karena yang menceritakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dikatakan Palestina itu adalah negara orang-orang Yahudi, maka sebelum orang-orang Yahudi itu duduk di situ, orang lain yang duduk di sana. Berbicara tentang Yahudi atau Bani Israel bermula daripada Nabi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Ibrahim yang duduk di situ. Ya, sebelum Nabi Ibrahim orang lain duduk sana. Dengan demikian, wilayah itu dihuni oleh orang-orang lain sebelumnya. Namun Nabi Ibrahim yang berada di situ bersama dengan Nabi Ishaq, Nabi Ismail diletakkan di kota Mekah, beranak pinak sampailah nabi-nabi yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kalangan Bani Israel. Dan kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, Nabi yang pertama daripada kalangan Bani Israel yang berkuasa itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan berkuasanya bukan di Palestina, berkuasanya di Mesir. Ketika beliau keluar daripada penjara, menempati satu kedudukan pada pemerintahan di Mesir, barulah dibawa ayahnya dan adik-beradiknya ke Mesir dan berkuasa di Mesir, bukan di Palestina. Setelah itulah baru diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah berlakunya pertukaran pemerintahan di Mesir, setelah berlakunya banyak kezaliman dilakukan di Mesir pada ketika itu, barulah Bani Israel yang kalah dalam peperangan melawan kepada Firaun, diubah sistem pemerintahan. Para Bani Israel yang dahulunya berkuasa di zaman Nabi Yusuf, ketika kalah dalam peperangan, mereka diperhamba. Mereka dijadikan hamba sahaya, mereka dijadikan pembantu, mereka dijadikan pekerja, karena kalah dalam peperangan melawan kepada Firaun. Di mana itu berlaku? Di Mesir pada ketika itu. Sehingga sekian lama mereka itu diperhamba. Yang laki-laki banyak dibunuh, yang perempuan dibiarkan hidup hanya untuk melayan para penguasa yang bersama dengan Firaun. Sehingga tibalah datangnya Nabi Musa alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah untuk mengajak Bani Israel supaya diselamatkan daripada cengkraman atau kekejaman Firaun.
Sehingga singkat cerita, Nabi Musa pada akhirnya berhasil untuk menyelamatkan Bani Israel dengan menyeberangi Laut Merah seperti mana dalam Al-Quran diceritakan. Akhirnya ditenggelamkannya Fir'aun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamatlah Nabi Musa dan juga Bani Israel daripada kekejaman Fir'aun, dan ini adalah merupakan rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan juga Bani Israel. Lalu di sebuah kawasan, ini sedang menuju daripada Mesir menuju ke Baitul Maqdis. Diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke Baitul Maqdis. Lalu di sebuah kawasan dalam perjalanan menuju ke Baitul Maqdis, nampak orang-orang sedang menyembah kepada patung. Kata Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, wahai Musa, jadikan untuk kami Tuhan seperti mana mereka." Ini baru diselamatkan daripada Firaun, melihat mukjizah di mana lautan terbelah, melihat bagaimana Firaun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat daripada itu semua. Lalu sebuah kawasan ada orang-orang yang menyembah berhala. "Ya Musa, ja'alna, jadikan untuk kami Tuhan seperti mana mereka punya Tuhan." Yakni minta Tuhan yang berjisim, yang wujud, yang boleh dilihat oleh mata. Kata Nabi Musa menegur kepada mereka dan memarahi kepada mereka tentang keimanan mereka yang begitu cetek. Setelah melihat keajaiban diselamatkan oleh Allah, masih mempunyai sikap sedemikian. Tidak jauh daripada ingatan kita. 40 hari Nabi Musa meninggalkan Bani Israel untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Bani Israel dipimpin oleh Nabi Harun. 40 hari saja bertukar mereka daripada menyembah Allah, menjadikan lembu buatan daripada emas menjadi Tuhan mereka yang dibuat oleh Samiri. Ini semua direkod oleh Allah dalam Quran. Ini supaya kita membaca perangai, membaca kerena, membaca lemahnya iman yang ada pada mereka. Bukan 40 tahun ditinggalkan, 40 hari. Mereka jumpa Samiri, melihat mengumpulkan barang kemas dan dijadikan, dicairkan itu barang kemas daripada milik perempuan-perempuan Bani Israel yang diambil daripada kaum wanita yang ada di istana Firaun, dicairkan, dibuat lembu buatan, dikasih lubang depan, kasih lubang belakang. Jadi kalau kena angin berbunyi. Tengok Tuhan kamu bunyi, dia kata. Sembahlah. Sampailah Nabi Musa 40 hari kembali melihat Bani Israel menyembah lembu buatan, dimarah oleh Nabi Musa, Nabi Harun. Kata Nabi Harun mengatakan, "Kamu jangan marah dulu kepada aku. Mereka mengancam untuk bunuh aku kalau aku halang mereka untuk menyembah lembu buatan itu." Di perjalanan menuju ke Baitul Maqdis, sampailah di kawasan yang sangat dekat dengan Baitul Maqdis. Katanya, "Ya qaumi udkhulu al-ardha al-muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Wahai kaumku, kata Nabi Musa mengatakan kepada Bani Israel, "Jom kita masuk Al-Baitul Maqdis," yakni satu wilayah di Palestin. Baitul Maqdis ini macam-macam namanya. Jerusalem, Baitul Muqaddas, Al-Masjid Al-Aqsa, salah satu tempat sahaja yang berada dalam Baitul Maqdis. Baitul Maqdis luas. Ya, Masjid Al-Aqsa di dalam Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis bukan Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa ada di dalam Baitul Maqdis atau Al-Ardhul Muqaddasah atau Baitul Muqaddas. Masuklah kamu ke bumi yang disucikan, yakni Baitul Maqdis, yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kamu, wahai Bani Israel, untuk masuk ke dalamnya. Dan jangan kamu kembali daripada memasuki Baitul Maqdis, yang kalau kamu kembali lari maka kamu akan rugi. Ini perintah dari Allah kepada Bani Israel. Bila sebut Bani Israel itu merujuk kepada keturunan Nabi Ya'qub.
Bila merujuk kepada keturunan Nabi Yaqub, maka merangkumi kepada dua agama, Yahudi dan Kristian. Yahudi dan Kristian, dua agama dalam satu keturunan. Dua agama dalam satu keturunan. Yang memisahkan dua agama itu ya mereka sendiri, walaupun hakikatnya satu agama, cuma mereka memisahkan dengan dua kelompok. Yahudi yang beriman kepada Nabi Musa, tidak beriman kepada Nabi Isa. Kristian beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Nabi Musa. Hanya masalahnya mereka menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Jadi orang-orang Yahudi tidak beriman kepada Nabi Isa. Orang-orang Kristian beriman kepada Nabi Musa. Hanya permasalahan mereka menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi tidak beriman kepada Nabi Muhammad, Kristian pun juga tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diseru kepada mereka, masuklah kamu wahai Bani Israel ke bumi yang suci, yaitu Baitul Maqdis. Jangan kamu lari daripada masuk wilayah itu. Kalau kamu lari, maka kamu rugi, kata Allah Subhanahu wa taala, diancam oleh Allah. Kalau tak masuk, kamu yang akan rugi. Demikian di dalam Al-Qur'anul Karim. Mereka menjawab, Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Wahai Musa, di Baitul Maqdis ada orang-orang Jabbarin. Dikatakan Jabbarin ini orang-orang yang punya tubuh badan yang gagah perkasa. Tubuh badannya lebih besar daripada manusia biasa. Kata Bani Israel takut nak masuk ke dalam, mengatakan kepada Musa, kita tak mampu berhadapan dengan mereka. Tubuh badan mereka besar, mereka punya kekuatan lebih daripada kami. Kami tak akan masuk ke dalam untuk melawan karena kelemahan yang ada pada kami dan kekuatan kepada mereka. Kalau mereka keluar, baru kami akan masuk. Tanpa Bani Israel memikirkan. Dia ketika mengatakan kalau mereka keluar, maka kami akan masuk. Dia tak pikir macam mana nak keluar. Yang penting mereka mahu, mereka golongan Jabbarin keluar daripada Palestin. Baru mereka akan masuk tanpa berusaha. Dan ini menunjukkan bagaimana penakutnya mereka untuk berhadapan dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala ketika diperintahkan untuk masuk ke Baitul Maqdis. Ya benar, Allah memang suruh mereka masuk Baitul Maqdis, tapi mereka enggan untuk mentaati perintahnya Allah Subhanahu wa taala masuk ke Baitul Maqdis dengan alasan mereka lemah. Mereka tidak mampu. Maka diingatkan, kalau kita merujuk kembali kepada peperangan yang sebelumnya, yang peperangan Talut, kita melihat bagaimana Bani Israel menang walaupun jumlahnya sedikit. Bani Israel menang walaupun kekuatannya tak seimbang dengan Jalut. Jalut itu besar, dia punya tubuh badan. Falamma fasala Talut bil junudi qala inna Allah mubtaliikum binaharin faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan bi yadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum. Talut ketika memimpin tentera bersama Bani Israel, Talut ketua, menuju ke Baitul Maqdis berhadapan dengan Jalut. Kata Talut mengatakan kepada Bani Israel, kita nanti akan lalu di sebuah sungai. Jangan ada seorang pun daripada kamu yang minum daripada air sungai itu, kecuali sikit saja boleh minum. Tentera kehausan, perlu kepada air. Talut bagi tahu Allah menguji kamu. Dia tak kata yang nak ikut dengan saya jangan minum. Tak, dia bagi tahu Allah menguji kamu. Innallaha mubtaliikum. Allah menguji kamu. Ya terpulang kepada Allah itu menguji dengan bentuk apa bentuk ujiannya. Takkan kita pun salahkan, ya Allah kenapa engkau uji aku macam ni? Yang Tuhan siapa kalau begitu? Katanya nanti kita akan lalu sungai, jangan ada seorang pun yang minum kecuali sikit.
Nampak sungai, airnya jernih, bening, mereka bukan cuma minum, masuk dalam sungai sekali. Talut bagi arahan, yang langgar perintah aku tadi jangan seorang pun yang ikut. Dari sekian puluh ribu tentera yang ikut bersama Talut, semua ditolak kecuali 313 orang. Ingin melawan siapa? Melawan Jalut yang gagah perkasa dengan sekian banyak ketenteraan. Kalau ikut hukum akal, kita itu dalam berperang kan kita perlu kekuatan, kita perlu strategi, kita perlu senjata. Tetapi Allah tidak menjadikan kekuatan hanya terhad kepada persenjataan. Kalau kita kaji dalam sejarah Islam, peperangan 27 peperangan yang dipimpin oleh Nabi, 27 yang lainnya dipimpin oleh para sahabat Nabi, tak pernah jumlah sahabat Nabi lebih banyak daripada musuh, baik daripada jumlah bilangan dan jumlah ketenteraan. Semuanya lebih kecil dan lebih sedikit jumlah ketenteraan dan jumlah persenjataan. Menang juga 313 orang perang Badar melawan 1000 orang dalam perang Badar, menang kaum muslimin. Dengan demikian kemenangan itu tidak hanya terhad kepada kekuatan dan kelengkapan persenjataan, tapi kekuatan, ketergantungan dan tawakal kepada Allah. Itulah yang menjadi sebab kemenangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adzan dulu kan. Kekuatan yang perlu dipersiapkan dalam peperangan ada dua kekuatan. Kekuatan secara fisikal, persenjataan, dan kekuatan tubuh badan, dan kekuatan spiritual. Spiritual ini adalah quwwatul i'timad billah, ketergantungan kepada Allah karena datangnya pertolongan itu bukan karena lengkapnya senjata, karena kekuatan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salahuddin Al-Ayyubi ketika berperang ingin membebaskan Baitul Maqdis, malam-malam dia pergi keliling tengok dia punya tentera-tentera. Dia dapati ramai tenteranya yang rehat dan tidur. Dia dapati sebahagian orang sedang rukuk dan sujud berdoa kepada Allah, tangannya mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya selagi orang-orang macam ni ada, kita pasti menang. Bukan persenjataan. Allah ketika berfirman tentang mempersiapkan persenjataan, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkan wahai orang-orang beriman untuk berhadapan dengan musuh, persiapan kekuatan kamu mastata'tum, semampu kamu. Dia tak mengatakan siapkan persenjataan mesti sama dengan mereka. Kalau punya nuklear, kena mesti punya nuklear. Kalau punya drone, mesti punya drone. Kalau ada kapal tanpa awak, mesti ada kapal tanpa awak. La. Mastata'tum, semampu kamu. Kalau boleh lebih, silakan lebih. Mereka punya nuklear, punya 2 nuklear. Contohnya begitu. Kalau mampu, permasalahan itu bukan diukur dengan kemampuan musuh, tapi kemampuan kita. Dan Allah Maha Suci untuk menjadikan kemenangan bagi orang beriman karena kekuatan yang ada pada mereka. Maha Suci Allah untuk menjadikan kemenangannya diukur dengan kekuatan, karena yang Maha Kuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah menguji kepada orang-orang beriman ketika berperang dan mendakwa diri mereka kuat dalam peperangan Hunain. Wa yauma Hunainin idz a'jabatkum kasratukum, dalam peperangan Hunain ketika kamu wahai orang-orang beriman merasa diri kamu ramai, banyak ketenteraan, kaum mukminin tengok kanan sepanjang ini tentera, sebelah kiri tentera, Masya Allah luar biasa. Id'ajabatkum, pada masa itu mereka merasa gah, kita tak mungkin kalah. Tengok kekuatan kita. Apa yang berlaku? Kalah dalam peperangan Hunain. Pusingan pertama kaum mukminin kalah. Apa sebabnya? Merasa kuat dengan ketenteraan. Maha Suci Allah untuk menjadikan kemenangannya dengan ketergantungan mereka kepada kekuatan yang dimiliki oleh sesiapapun juga, baik orang beriman atau orang-orang yang menjadi musuh kepada orang beriman. Kekuatan adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya Nabi Hud alaihi salam ketika mengatakan kepada man asyaddu minna quwwah, kata kaum Nabi Hud,
Siapa yang lebih kuat daripada kami? Itu apa namanya, gunung dipahat. Oh, siapa boleh nak pahat gunung? Kekuatan yang luar biasa ada kepada umatnya Nabi Hud. Sombong dengan kekuatan macam punya zaman kita sekarang ini, yang punya apa namanya kapal perang di tengah-tengah laut ke, ya kan, yang punya satelit boleh kontrol ke, ya kan, punya pesawat tanpa awak boleh cek di mana nak jumpa, kan tunjuk kekuatan kita, polisi dunia. Awak yang cipta dunia, awak tak cipta diri awak sendiri, macam mana jadi polisi dunia? Awak sakit gigi masuk hospital. Tapi sombong, manusia yang takabur, ego, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pusingan pertama peperangan Hunain itu kalah disebabkan kaum muslimin merasa takjub dan gah dengan kekuatan, sampai mereka lari kocar-kacir. Di situ Nabi maju ke hadapan. Kata baginda Rasulullah, dipegang oleh dua orang. Yang pertama Abu Sufyan, sudah meluk agama Islam. Yang kedua adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi menaiki keledainya. Abbas memegang kendali keledai dan Abu Sufyan berada di belakang sebelah kanan. Nabi hentakkan kakinya pada perut keledai untuk maju ke hadapan, sementara Abbas tarik kendali keledai supaya tak maju, dan Abu Sufyan tarik kaki Nabi supaya tak hentakkan kepada perut keledai. Tapi Nabi hentakkan juga maju ke hadapan. Kaum muslimin kocar-kacir. Demikian keberanian baginda Rasulullah. Kata mengatakan kepada Abbas, panggil mereka yang lari itu. Dipanggil semua oleh Abbas. Abbas punya suara luar biasa, lantang. Maka ketika dipanggil oleh Abbas, semuanya kembali lagi bersaf di belakang baginda Rasulullah, maju ke hadapan. Setelah mereka meletakkan ketergantungan kepada Allah, Allah beri kemenangan kepada mereka dalam perang Hunain. Tapi kenapa kali pertama kalah? Karena gah takjub dengan kekuatan. Kita sebagai seorang beriman tidak dididik untuk mempercayai kekuatan persenjataan sahaja yang menjadi sebab kemenangan, tapi kekuatan yang ada kepada orang beriman adalah ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillah. Sesungguhnya kemenangan itu hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Hud ketika mengatakan siapa lebih kuat, kata Nabi Hud mengatakan Allah lebih kuat. Dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya, tak tersisa daripada mereka pun. Siapa yang lebih kuat? Wahakala. Yang menjadi kekuatan kedua dalam peperangan itu adalah selain kekuatan daripada persenjataan, mengikut kemampuan kita untuk dipersiapkan, adalah kekuatan persenjataan spiritual. Di antara kekuatan persenjataan spiritual adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana peperangan demi peperangan yang diiringi dengan doa. Itu tadi peperangan yang saya ceritakan tentang Talut tadi, yang sekian ribu yang ikut, semuanya ditolak kecuali 313 orang sahaja bersama dengan Talut melawan kekuatan yang luar biasa dipimpin oleh Jalut, menang dalam peperangan itu. Apa sebabnya? Falamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin fahazamuhum biidnillahi wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahu mulka. Siapa menghafal Quran? Wa 'allamahu mimma yasha. Barakallahu fik. Ketika berhadapan dengan Jalut, Rabbana afrigh alaina sabran. Ya Allah, berikan kekuatan kesabaran. Ya salam. Kenapa minta sabar dalam peperangan ini? Karena orang itu tidak mudah untuk tetap di medan perang dalam situasi genting. Ya, berjihad bukan mudah. Cabarannya berat. Berjihad bukan slogan untuk diucapkan. Ianya adalah satu cabaran yang begitu menguji keimanan. Oleh sebab itu dijadikan pahalanya besar dalam jihad.
karena cabarannya juga besar. Nabi bersabda, la tatamannau liqa'al adu. Kamu jangan bercita-cita untuk berhadapan dengan musuh, tapi kalau sudah berhadapan jangan lari. Karena bila berharap untuk berhadapan dengan musuh, mana kita boleh tahu akan tetap dalam peperangan ketika berhadapan dengan musuh. Bukankah dikatakan dosa yang besar orang itu lari daripada peperangan? Di antara dosa-dosa yang besar, bukankah dalam peperangan yang saya ceritakan sebentar tadi, kaum muslimin dalam keadaan kocar-kacir pada waktu itu? Dalam peperangan Uhud pun juga kocar-kacir kaum muslimin pada waktu itu, karena cabarannya berat, bukan mudah. Bukankah di dalam Al-Quranul Karim digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perang, idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa. Ketika kamu dikepung daripada atas, daripada bawah dalam peperangan Khandaq, sehingga kaum muslimin matanya itu tak boleh tidur, terbuka selalu, risau, situasi genting. Takut, mereka khawatir apa yang akan berlaku, yang harganya akan dikorbankan nyawanya. Mana ada yang lebih berharga daripada nyawa seseorang? Wa tadhunnuna billahi, hampir saja jantung kamu itu keluar. Yani wa balaghatil qulubul hanajir, hati mereka hampir sampai ke tenggorokan, hampir nak keluar. Gambaran kerisauan dan runsing yang luar biasa. Wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Di situ orang-orang beriman diduga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berhadapan dengan situasi perang. Bagi orang yang beriman, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Orang-orang beriman yang mantap imannya melihat musuh di hadapan mereka, karena kekuatan iman mereka, mereka mengatakan ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya adalah benar. Mereka hanya pasrah kepada Allah dan menyerah segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jadi? Imma menang dalam peperangan atau mati syahid. Itu saja pilihannya, dan dua-duanya adalah sukses dan jaya. Menang itu kejayaan, syahid juga kejayaan. Tidak ada dalam kamus jihad ini kalah, tidak ada. Yang ada imma menang wa imma mati syahid. Dan itu yang kita yakini. Cuma berhadapan ke situ itu adalah bukan mudah bagi orang-orang yang diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, dalam peperangan yang dilakukan oleh Talut bersama dengan Daud melawan kepada Jalut, yang menjadi kekuatan yang kedua adalah kekuatan doa. Rabbana afrigh alaina sabran, ya Allah berikan kepada kami kekuatan kesabaran dalam perang ini. Wa tsabbit aqdamana, tetapkan kaki-kaki kami dalam perang. Ya, karena pada waktu itu orang-orang akan diuji dan diduga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam peperangan orang akan diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang mesti didahulukan? Adakah perintah Allah untuk berjihad, atau dia pikir nanti istrinya, pikir anaknya, pikir dia punya kerjanya terganggu pada akhirnya. Walihada la tatamannau liqa'al adu, kamu jangan bercita-cita untuk berhadapan dengan musuh, tapi kalau kamu sudah berhadapan maka kamu jangan lari. Demikian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin hadirat, kekuatan doa menjadi kekuatan yang paling penting di dalam meraih kejayaan. Dalam peperangan Badar, tastaghithuna rabbakum, ketika kamu berdoa kepada Allah memohon pertolongan, Allah bagi pertolongan. Di dalam peperangan Badar pun juga yang menjadi upaya kemenangan itu dicapai adalah doa. Ketika baginda Rasulullah berdoa, ketika kaum muslimin berdoa, maka datanglah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikatan antara apa yang berlaku di Palestina sekarang
dengan doa yang menjadi senjata bagi semua orang, baik bagi masyarakat Palestin secara khususnya dan kaum muslimin secara umumnya. Kembali kepada apa yang saya ceritakan di awal tadi, ketika mereka Bani Israel diperintahkan untuk masuk ke Baitul Maqdis, mereka menolak karena menganggap di situ ada orang-orang yang kuat yang mereka tidak boleh berhadapan dan mengalahkan kepada mereka. Maka diingatkan oleh dua orang daripada orang-orang beriman pengikut Nabi Musa, katanya qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dua orang pengikut Nabi Musa, Yusha bin Nun dan satu lagi, mengatakan kepada Bani Israel, kamu ingin masuk ke Baitul Maqdis, walaupun di situ ada orang-orang yang punya kekuatan tubuh badan yang hebat, kamu masuk saja sampai pintu saja Baitul Maqdis, sampai pintu saja, Allah pasti akan turunkan pertolongan kepada kamu dan kamu akan menang. Bertawakallah kamu, kekuatan yang saya katakan tadi, bertawakallah kamu ketika berhadapan dengan Jalut tadi atau dengan kaum Jabbarin. Masuk dalam situ dengan bekal senjata, tawakal kepada Allah, sampai di pintu Allah akan turunkan kepada kamu kemenangan. Mudah tidak syaratnya? Mudah, hanya perlu masuk saja Allah janjikan kemenangan. Mana sukarnya janji yang diberikan oleh Allah kepada mereka Bani Israel untuk masuk, fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Qalu ya Musa, mereka tetap degil mengatakan, ya Musa, inna lan nadkhulaha ma abadan ma damu fiha. Wahai Musa, kita ini sudah punya komitmen selama-lamanya. Itu lan dalam bahasa Arab an-nafyi lit-ta'bid, kata orang ahli bahasa. Kalau la itu tidak, tapi kalau lan tidak selama-lamanya. Katanya lan nadkhulaha, kami tak akan masuk selama-lamanya. Ditambah lagi abadan, abadan selama-lamanya. Yakni degilnya mereka punya jawaban itu kan. Sudah diberitahukan kamu nak masuk, jom masuk. Sampai ke pintu Allah janjikan pertolongan kepada kamu, dipimpin oleh Nabi Musa. Yakni kalau berjalan dengan Nabi, mereka kan baru tengok macam mana diselamatkan oleh Allah daripada kejaran Firaun dengan laut terbelah. Mereka kan baru nampak bagaimana itu Firaun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ketika menyeberang, la senjata, wala pelampung ada tubuh badan mereka, wala perahu, wala apa mereka. Laut dibelah, pasir di bawah yang basah dengan air dikeringkan oleh Allah supaya mereka jalan itu tak becek. Karena jalannya becek mungkin susah, dikeringkan oleh Allah untuk memudahkan. Ini kan mereka nampak semua keluar biasaan yang Allah tunjuk kepada mereka. Dijadikan 12 lorong oleh Allah, yakni laut itu bukan terbelah dua saja, 12, supaya masing-masing kabilah lalu di lorongnya sendiri. Mereka mengatakan kepada Musa, wahai Musa, kami risau, keluarga kami, family kami, lalu ke atau tak lalu ke, selamat ke tak selamat ke. Antara air yang memisahkan lorong-lorong itu diberi tingkap oleh Allah Subhanahu wa taala supaya nampak satu dengan yang lain family-nya, supaya yakin mereka selamat. Punya degil jamaah itu. Dilayan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Musanya nampak sampai ke atas sudah selamat. Nampak itu Firaun ditenggelamkan. Kan ini mukjizat semua yang luar biasa ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh masuk Baitul Maqdis tak mau. Apa tak mungkin dengan apa yang sudah dilihat oleh mereka, keajaiban yang Allah tunjuk juga akan ditunjuk oleh Allah kalau masuk ke Baitul Maqdis? Iya, kalau dia mau berakal. Katanya inna lan nadkhulaha abadan, kami selama-lamanya tak akan masuk situ. Kemudian fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Sebagai solusinya, kamu saja wahai Musa pergi dengan Tuhan kamu, berperanglah kamu berdua di situ, kami duduk di sini tunggu. Ayo nak cakap ikut sopan santun siapa kalau orang bercakap begitu? Bukan kepada orang biasa, bercakap kepada Nabi, bercakap kepada Rasul. Tak cukup itu, dia kata pergi engkau dengan Tuhanmu. Tengok, pergi engkau dengan Tuhanmu. Idhab anta wa rabbuka faqatila
inna hahuna qa'idun. Kami duk tunggu sini. Nak tunggu engkau berdua perang. Tak tahu nak delay dengan bahasa apa itu, dengan neraca sopan santun yang jenis apa itu. Bila kau mengatakan kepada nabinya demikian, kurang hajarnya mereka inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menghukum kepada mereka di dalam Al-Qur'anul Karim. Katanya, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard fala tasa 'alal qaumil fasiqin. Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tak punya siapa-siapa kecuali aku dan saudaraku Nabi Harun yang setia. Pisahkanlah kami daripada orang-orang yang fasik seperti ini, yakni orang-orang yang enggan untuk mematuhi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha muharramatun alaihim, diharamkan oleh Allah untuk masuk ke Baitul Maqdis selama 40 tahun. Mereka itu yatihun fil ard. Yatihun fil ard, yakni atih itu tersesat yang tak tertumpu hala tuju. Jalan dari satu kawasan ke kawasan yang lain, esok pagi keadaan berubah. Untuk masuk Baitul Maqdis 40 tahun jalan tak sampai-sampai. Mana ada perjalanan 40 tahun tak sampai? Padahal Baitul Maqdis sudah depan situ. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum kepada mereka. 40 tahun itulah mereka semuanya binasa, yakni meninggal dunia. Tak ada seorang pun yang masuk Baitul Maqdis. Second generation yang masuk Baitul Maqdis setelah itu. Dan dalam hal ini kita berbicara tentang bagaimana golongan orang yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk Baitul Maqdis, namun mereka enggan dengan sikap-sikap mereka seperti itu. Dan hari ini kita melihat bagaimana mereka menggunakan dengan cara apapun juga untuk menguasai Baitul Maqdis. Dia tak akan peduli berapa anak-anak yang akan dibunuh. Bukan mereka pun merasa bersalah dengan perbuatan itu. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Allah melaknat Bani Israel daripada kalangan Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa. Apa sebabnya? Mereka tidak mencegah dalam kemungkaran. La takanu la tanahawna am munkarin fa'alu, yang dilakukan oleh orang lain. Dalam tafsir dinyatakan mereka pagi hari melakukan pembunuhan sekian ramai, petang minum sampai golak ketawa satu dengan yang lain, seakan-akan benda tak berlaku in one day. Yang sekarang hospital kena hentam, ditunjukkan sekian banyak anak-anak dengan gambar itu, tak menyedihkan pun pada mereka. Hati mereka sudah Nabi dibunuh. Sikap kepada Nabi Musa seperti itu. Falhasil berhadapan dengan orang yang hatinya itu tertutup dengan hawa nafsunya, sombong, takabur, dan melihat dirinya adalah sebagai golongan yang terpilih, sehingga menganggap yang lain ini tidak ubahnya macam binatang berupa manusia. Apa yang ingin saya akhiri pada majelis seperti ini adalah hubungan kita dengan masyarakat Palestin secara khususnya, dan umat Islam di mana saja mereka yang tertindas secara umumnya. Kita ada hubungan dengan mereka yang begitu rapat, dan kita khawatir ketidakpekaan kita dengan apa yang berlaku atau sifat ignorance, tak peduli dengan apa yang berlaku, akan menyebabkan kerasnya hati kepada kita sendiri bila tak peduli. Dan tidaklah hal ini mengusik perasaan kita ketika kita tengok gambar sahaja, atau hal ini akan berlalu. Kita yakin hal ini akan berlalu beberapa waktu yang lain, dan dengan berlalunya masa mungkin sebahagian kaum muslimin akan lupa lagi apa yang berlaku hari ini. Kejadian di Palestin bukan hanya kali ini saja terkorban sekian ribu orang. Sebelum ini berapa kali berlaku pembunuhan demi pembunuhan. Setelah kejadian, masa kejadian bising.
Habis kejadian reda, jalan balik normal balik. Kita tak mahu hal ini menjadi mainan kepada kita, hanya marah bila sesuatu berlaku di situ. Tapi kita mesti ada prinsip di sini untuk mengambil sikap ke atas kekejaman yang dilakukan oleh mereka itu. Di antaranya adalah ya doa yang menjadi salah satu senjata yang ampuh bagi kita, sebagaimana saya jelaskan di awal tadi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum." Tidakkah kamu itu ditolong oleh Allah, diberi kejayaan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah adalah dengan orang-orang yang lemah di antara kamu. Apa maksudnya? Allah menurunkan pertolongan dan rezeki disebabkan oleh orang-orang yang lemah. Bukankah kalau kita punya akal fikiran, menang itu kalau persenjataan lengkap, menang itu kalau punya teknologi yang canggih sama seperti mereka. Cara Nabi memandang kamu ditolong dengan orang-orang yang lemah. Ya, senjata itu orang lemah juga. Secara zahir orang lemah itu apa yang dia boleh buat? Yang boleh dibuat oleh orang lemah dan merupakan senjata yang paling ampuh, doa mereka. Orang lemah di sini bila berdoa menjadi sebab turunnya rahmat dan belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang lemah. Kita termasuk daripada golongan orang yang lemah. Nak berjuang, nak maju ke hadapan bukanlah mudah untuk kita bayangkan. Boleh kita ambil tiket naik kapal terbang, boleh sampai langsung turun landing di Gaza situ untuk kita berjuang dan berperang. Tidak semudah itu yang kita boleh bayangkan. Di samping itu bukanlah mudah cabaran bagi diri kita tentang kesetiaan dalam berjihad. Ya, memang syahid itu adalah satu kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang mudah bagi kita adalah dengan keterbatasan yang ada kepada kita, rasa hurqah, rasa hati, perasaan terluka dengan apa yang berlaku. Menadahkan tangan selalu kepada Allah, baik di masjid ketika solat berjamaah dalam qunut nazilah, dan ketika di rumah saat kita qiyamul lail, di saat kita membaca Al-Quran, di saat kita mempunyai momen bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja kita punya doa menjadi sebab terselamatnya 1-2 orang daripada kalangan mereka, atau diberikan kekuatan kepada mereka karena doa kita. Bergantung kepada kita bagaimana menilai doa itu sendiri. Sebagian orang mengatakan doa tak cukup. Apa yang anda tahu tentang kekuatan doa sehingga anda mengatakan doa tak cukup? Doa adalah senjata yang sangat ampuh. Hanya terpulang kepada yang mendengar doa untuk mengabulkan bentuk doa, bentuk kabulnya itu macam mana. Kita hanya punya harapan dan rintihan dan juga doa mengemis kepada Allah, terpulang kepada Dia untuk menentukan bentuk kabulnya doa itu bagaimana. Kita jangan sekali-kali berfikir kita punya belas kasihan kepada masyarakat Palestina melebihi daripada belas kasihannya Allah kepada makhluk-makhluknya. Adakah kita merasa sayang, kasihan dengan orang-orang Palestina? Allah tak sayang ke? Allah tak beri perhatian ke? Bukan hanya kepada Palestina sahaja, kepada semua makhluknya Allah yang dizalimi. Bukankah di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ketika ada 2 orang ibu dengan anak dalam satu peperangan, lalu kemudian si ibu itu terlepas pandang daripada anaknya, daripada kemah anak itu keluar. Si ibu sedang merawat orang-orang yang sakit, terluka daripada peperangan. Ibu baru sedar,
anaknya terlepas, sehingga ibunya mencari ke sana dan kemari, anak yang kebingungan juga mencari ke sana dan kemari, sehingga tampaklah satu dengan yang lain, maka saling meluncur antara ibu dengan anak, maka didekaplah anak itu oleh si ibu. Dengan kekuatan si ibu itu mendekap kepada anak karena gembira dan juga melihat keselamatnya anak tersebut. Kata baginda Rasulullah, kamu nampak hal ini? Kata mereka, ya wahai Rasulullah. Kata Nabi, Allah lebih rahmat kepada hambanya lebih daripada rahmatnya ibu ini kepada anaknya. Ya, Allah merahmati kepada mereka lebih daripada mana-mana makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Hanya bentuk rahmat yang Allah berikan tidak mengikut apa yang kita mahukan. Kita belajar daripada apa yang berlaku ini untuk kita mengambil ibrah. Apa yang terjadi kepada mereka bahagian daripada rahmat yang Allah beri kepada mereka, kekuatan yang Allah beri kepada mereka. Apa yang kita perlu ambil ibrah daripada apa yang berlaku itu? Karena yang berlaku kepada mereka ada kaitan dengan kita. Jangan sekali-kali kita melupakan apa yang berlaku, dan juga jangan sekali-kali satu hari pun jangan lewat daripada kita punya harapan dan rintihan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memboikot barangan. Dalam hal boikot memboikot ini, perlulah untuk kita merujuk kepada orang yang ahli tentang apa yang akan diboikot. Tapi adakah prinsip boikot itu boleh? Ya, di zaman Nabi pun pernah berlaku pemboikotan juga kepada kaum musyrikin yang memerangi Nabi SAW. Yang memboikot adalah seorang sahabat Nabi bernama Thumamah. Thumamah berasal daripada suatu wilayah pengekspor terbesar gandum ke Mekah. Mekah waktu itu tidak ada cukup tanaman untuk menanam gandum, padang pasir, banyak bergantung daripada makanan yang diimport daripada luar, termasuk daripada negerinya Thumamah. Thumamah beriman kepada Rasulullah. Maka Thumamah mengatakan kepada orang Mekah, jangan harap satu butir korma, satu butir gandum sampai ke negeri kamu. Diboikot oleh Thumamah. Dan memang pada akhirnya mereka kebuluran. Kemudian kaum musyrikin tulis surat kepada baginda Rasulullah, memohon agar supaya Thumamah tidak memboikot. Maka dalam hal ini Nabi memerintahkan kepada Thumamah untuk menghantarkan makanan dan meneruskan penghantaran gandum atau jual beli gandum ke tempat kaum musyrikin. Di sini ada dua keadaan yang diambil oleh Nabi. Membenarkan Thumamah pada boikot. Pada masa yang kedua, Nabi membenarkan kepada Thumamah untuk terus menghantarkan, melihat daripada aspek kemanusiaan. Jadi boikot ini mesti ditimbang daripada kedua-duanya, memastikan barang itu akan diboikot adakah benar. Sekarang pun macam-macam mengkhabarkan, kita tak tahu, kita pun jadi korban informasi lebih banyak daripada dengar saja WhatsApp apa semua kan, ya kan. Ini pun satu hal juga. Kadang-kadang dimasuk ke punya WhatsApp ini cerita 4 tahun yang lalu. Itu ada satu, ini just kongsi saja. Satu orang hantar kepada saya dalam grup, ada kontainer berisi makanan, dan makanan itu dikeluarkan, dihancurkan. Tengok kekejaman Yahudi, bantuan ke Gaza dihancurkan dan dibuang begitu. Cek ke dalam tuh, ternyata itu berlaku di India atau di Pakistan. Tengok askar yang pakai itu pakai askar India. Apa masalahnya? Allahu a'lam. Tapi tajuk tuh diletakkan, tengok kekejaman Yahudi, katanya kontainer bantuan kepada rakyat Gaza dibuang dan dihancurkan. Padahal itu kejadian sudah berapa puluh tahun yang lalu. Jadi orang yang tengok, kalau tak siasat, geram dia, kalau perlu itu handphone nak dibanting juga. Jadi masyarakat jangan sampai tertipu dengan informasi atau gopoh. Jadilah macam
sikap yang diambil oleh Nabi Sulaiman ketika mendengar berita daripada burung hudhud. Kata Nabi Sulaiman, aku kena tes dulu, berita yang kamu bawa itu betul atau tidak. Asadaqta am kunta minal kadhibin. Supaya kita tidak mudah menjadi objek korban informasi. Setiap saat tengok kita geram, setiap saat tengok kita geram, padahal tidak menepati kepada kebenaran. Bukan semuanya tidak benar, tapi bukan semuanya benar. Dengan demikian, bila ingin sampai kepada peringkat tindakan dan langkah, biarlah tindakan itu berdasarkan dengan satu bukti yang benar. Biar orang-orang yang ahli, kita dalam hal ini perlu kepada orang-orang yang pakar tahu dalam bisnis antara bangsa untuk memberitahukan kepada kita juga, betul ke ini nama-nama yang ada yang untuk diboikot itu betul-betul ada kaitan dengan pihak Israel dan memberikan bantuan kepada mereka, atau justru sebaliknya kita merugikan kita punya saudara sendiri daripada kalangan kaum muslimin yang kerja dalam syarikat tersebut. Supaya kita tindakan itu berdasarkan dengan satu bukti yang konkret dan kuat, supaya tindakan itu adalah satu perkara yang benar. Kalau tidak, kita akan menjadi objek dan korban informasi selalu tanpa kita melihat kebenarannya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pokok pembicaraan, hal tunsaruna illa bidu'afaikum, kamu akan diberi pertolongan dengan orang-orang yang lemah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita kena tahu ini doa adalah punya senjata yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa. Jangankan hal yang logik untuk kita minta dan diberi oleh Allah melalui doa, yang tak logik pun juga Allah boleh memberikan dengan kekuatan doa. Itu Nabi Zakaria secara logik tak mungkin punya anak, istrinya mandul, dia pun sudah tua, tapi Allah boleh jadikan dia punya anak. Itu Nabi Isa lahir daripada seorang ibu tanpa adanya lelaki, boleh juga berlaku dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan doa melebihi daripada nuklear, lebih daripada drone, lebih daripada roket, lebih daripada F-16 punya kapal terbang, lebih daripada apa-apa. Sebab kekuatan kita adalah kekuatannya kepada Allah yang cipta orang, yang boleh cipta itu drone, yang boleh cipta itu nuklear. Daripada mana itu otak mereka boleh buat itu, kalau bukan apa yang Allah bagi kepada akal fikiran yang ada pada manusia. Kita berharap kepada yang maha menciptakan segala-galanya, yang menciptakan teori pembuatan nuklear yang ada pada otak manusia, juga Allah Subhanahu wa taala. Kita bergantung kepada Allah dan berdoa, menedahkan tangan dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita itu menjadi sebab kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin di Palestina khususnya, dan di mana saja mereka berada. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan solidariti kita di rumah Allah pada malam hari ini menjadi sebab datangnya kemenangan dan kejayaan, keamanan yang diberikan oleh Allah kepada mereka kaum muslimin di Palestina secara umumnya dan di Gaza secara khususnya, birahmatika ya arhamar rahimin. Dan kita berdoa kepada Allah dengan doa yang dibacakan oleh Nabi oleh pengikut Talut yang diiringi dengan bersama dengan Nabi Daud, Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Mudah-mudahan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, keamanan, keselamatan, kejayaan kepada kaum muslimin di Palestina ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami adalah hamba-hambamu yang duduk di rumahmu dan menjadi tetamu kepada Engkau. Nabi yang Kau utus kepada kami mengatakan, orang yang datang ke rumahmu menjadi tetamu kepada Engkau. Kita semua datang di rumahmu ya Allah menjadi tetamu kepada Engkau, dan tetamu itu dilayan oleh tuan rumah. Tuan rumahnya adalah Engkau, dan kami adalah tetamu yang hanya punya kedua tangan kosong ini untuk ditadahkan kepada Engkau. Permintaan kami ya Allah adalah Engkau berikan kemenangan kepada orang-orang Islam di Palestina ya arhamar rahimin. Yang kehilangan orang-orang disayang, berikan kekuatan dan ketabahan kepada mereka ya rabbal alamin. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang maha mengambil apa yang Kau beri, dan Engkau juga Tuhan yang maha memberi apa yang Kau ambil.
Birahmatika arhamar rahimin, yang Kau ambil daripada mereka, daripada kalangan orang-orang disayang, berikan kepada mereka ridha, berikan kepada mereka kekuatan, berikan kepada mereka kesabaran, karena tak seorang pun daripada makhluk di atas muka bumi ini melainkan semuanya diuji. Orang di Palestin diuji, kita di Malaysia pun juga diuji. Mereka diuji dengan peperangan, kita diuji dengan keamanan, sama-sama diduga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mereka. Ya Arhamar Rahimin, anak-anak yang gugur dalam peperangan ini menjadi anak-anak yang dicipta oleh Allah, berada di syurga untuk melayan kepada orang tua mereka dan orang-orang yang akan masuk syurga. Ya Allah, jadikanlah kami dapat melihat mereka nanti di syurga ya Rabbal Alamin, dengan sifat solidariti kami kepada mereka. Mudah-mudahan sifat solidariti ini dapat menjadi sebab kepada kami mendapatkan perhatian daripadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami ini keras dengan tidak ada belas kasihan atau tidak cakna dengan apa yang berlaku di Palestin atau di Gaza. Ya Allah, jadikanlah hati kami inilah hati yang sentiasa menadahkan tangannya, harapannya, mengemis kepada Engkau, agar supaya apa yang berlaku segera Engkau selesaikan ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Engkau beri pertolongan kepada kaum muslimin dalam peperangan Badar, dalam peperangan Khandaq, dalam peperangan-peperangan yang lainnya. Engkau beri pertolongan kepada Nabi Daud pada peperangan itu. Ya Allah, berikanlah juga kepada mereka kaum muslimin yang lemah di sana dengan kekuatan yang ada kepada Engkau. Siapalah mereka, musuh-musuh itu berbandingan dengan kekuatan yang Engkau ada. Kalau mereka hanya punya nuklir, Engkau punya segala-galanya. Langit dan bumi milikmu, kekuatan hanya kepada Engkau ya Rabbal Alamin. Apapun yang mereka miliki daripada musuh-musuh itu berupa kekuatan, ianya adalah kecil, hina dan tak ada nilainya di sisi Engkau ya Rabbal Alamin. Tapi kami yakin apa yang berlaku Engkau simpan hikmah di setiap apa yang berlaku, di setiap saat, di setiap menit, dalam setiap jam. Jadikanlah kami orang yang dapat mengambil ibrah daripada apa yang berlaku ini ya Rabbal Alamin. Janganlah Engkau jadikan hati ini kami keras untuk tidak peduli dengan apa yang berlaku ya Rabbah ya Ghawthah ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin birahmatika arhamar rahimin ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Engkau perintahkan kami untuk perhatian akan keadaan mereka. Engkau perintahkan kepada kami untuk berdoa. Engkau juga yang menjanjikan kepada kami untuk mengabulkan doa dan setiap harapan permintaan hamba-hambamu kepada Engkau ya Rabbah ya Allah. Kami merayu dan menuntut. Bila kami boleh menyebutkan menuntut, kami akan gunakan kalimat itu dengan menunjukkan sopan dan juga rendah diri dan hinanya kami kepada Engkau. Kami merayu dan menuntut kepada Engkau kabulnya doa yang Kau janjikan kepada kami, karena Engkau adalah Tuhan yang maha mengabulkan segala-galanya ya Rabbal Alamin. Tiadalah kekuatan pada senjata kami, kepada ketenteraan kami, kepada apa yang kami persiapkan daripada segala-galanya. Hanya Engkau saja yang kuat, hanya Engkau yang maha perkasa, hanya Engkau yang maha memberikan segala keputusan, dan Engkau yang menentukan dan mentakdirkan segala-galanya. Kami menyerahkan segala apa yang Engkau ingin jadikan di alam semesta ini dan juga kepada masyarakat di Palestin dengan yang terbaik menurut-Mu ya Rabbal Alamin. Apa yang terbaik itulah yang kami harapkan kepada kami dan juga kepada mereka ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami melihat bagaimana keadaan orang-orang yang menyokong musuh untuk menyerang kepada saudara-saudara kami. Ya Allah, janganlah setelah ini Engkau jadikan kami masih meniru kepada mereka, meneladani kepada mereka. Ya Allah, Nabi yang Kau utus kepada kami sudah pun mengingatkan kepada kami untuk tidak mengikuti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, seperti mana Nabi sudah berpesan, kamu akan mengikuti orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalau mereka masuk lubang biawak, kamu pun akan masuk juga, kata Nabi. Kata sahabat, ya Rasulullah, siapa mereka? Adakah Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami mengikut kepada mereka dalam tutur kata kami, dalam pakaian kami, dalam budaya kami, dalam kehidupan kami. Sesungguhnya mereka adalah musuh-musuh yang memerangi kepada hamba-hambamu yang beriman. Janganlah Engkau jadikan kami mengikuti cara mereka, gaya hidup mereka, lifestyle mereka ya Rabbal Alamin. Jadikan kami orang-orang yang bangga dengan apa yang Kau ajarkan kepada Nabi-Mu kepada kami dalam budaya, dalam tata cara pertuturan dan dalam pergaulan. Jadikan
jagalah kami menghayati sirah dan akhlak Nabi Muhammad. Berikan kami kekuatan untuk meninggalkan apa yang menjadi budaya kepada mereka ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbah ya Rabbah, kami khawatir ya Allah bila kami mengikuti kepada musuh-musuh yang menyerang saudara-saudara kami ikuti dalam pergaulan mereka, dalam tutur kata mereka, barang-barang mereka kami gunakan juga ya Rabbal Alamin. Jadi jangan dengan itu kami akan melanggar kepada apa yang telah diperintahkan oleh kami daripada Nabi yang Kau utus kepada kami. Maka dengan itu kami akan terkena dengan musibah yang Kau hukumkan kepada kami, dan kami tidak mampu berhadapan dengan musibah-Mu. Ya Allah, jagalah kami daripada mengikuti mereka. Janganlah Engkau biarkan kami meneladani kepada mereka. Jadikan imam kami Rasulullah, panutan kami Rasulullah, teladan kami adalah Rasulullah, dan juga teladan utama untuk kami jadikan segala-galanya mengikuti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Allah, kami menunggu kedatangan pertolongan-Mu dengan segera kepada saudara-saudara kami di Palestina. Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin. Berkati kepada semua yang hadir, berkati ahli keluarga kami Ya Rabbal Alamin. Golongkanlah kami dalam golongan orang-orang yang Kau kabulkan dan Kau pandang kepada kami dengan pandangan rahmah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.